dia harus diulang-ulang. Artinya perlu diulang-ulang. Itu aja sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita penyampaian kepada anak si bertanya itu, seperti itu. Oke. Silahkan ada yang mau bertanya bisa di kolom chat atau langsung. Saya mau tanya, boleh? Silakan Mbak Karti. Saya tuh mau tanya. Nah, biasanya kalau saya punya guru, tuh gurunya itu mungkin tidak memiliki latar belakang inklusi. Nah, seberapa besar kalau mereka nggak punya latar belakang inklusi dan kita punya anak inklusi, itu sebaiknya gurunya belajar apa ya? Sebenarnya Bu Kapri, kalau saya katakan setiap orang itu menjadi guru itu kan panggilan hati ya. Yang artinya kita tidak perlu atau harus berlatar belakang memiliki background berkebutuhan khusus pun sebenarnya semua bisa. Hanya yang penting itu adalah satukan visi misi saja dengan sekolah. Apa tujuan sekolah dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Bertahap pasti bisa teman-teman ini belajar. Sekolah kami awalnya teman-teman kami, guru-guru kami tidak memiliki latar belakang tersebut seperti itu. Tetapi teman-teman balik lagi bahwa jika mereka memiliki rasa dan cinta terhadap anak-anak ini, insya Allah bisa. Mereka bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak ini. Seperti itu sih, Bu. Ada lagi di kolom chat ini dari Pak Ngatmahin. Mohon bertanya, ada batasan perlakuan khusus nggak untuk itu? Batasan seperti apa ya, Pak? Maksudnya ya, Pak? Iya, Pak, batasannya seperti apa ya kira-kira? Ya, terima kasih Bu. Jadi bagaimana sih batasan kita atau perlakuan yang kita berikan kepada teman-teman yang mengalami hal itu? Kadang-kadang kita ketika memberikan perlakuan terlalu khusus dianggap berlebih, misalnya semacam itu oleh teman-temannya yang dalam tanda petik mereka normal-normal saja semacam itu. Matur suwun. Oh iya, ya baik-baik. Iya Pak, terima kasih Pak. Memang itu adalah PR kita, bukan hanya satu bagian wilayah saja, itu tentunya seluruh dunia, malah memang banyak sekali hambatan-hambatan bagaimana sih bisa memahami orang lain untuk mengerti kondisi anak ini. Kalau saran saya Pak, memang ada hal-hal yang memang perlu kita sampaikan. Jadi istilahnya kita tidak usah langsung menjelaskan bahwa misalnya contoh maaf ya Pak, ini anak autis gitu. Itu tidak perlu sebenarnya, tetapi kita sampaikan bahwa makanya jangan jenuh-jenuh Pak pihak sekolah untuk selalu membuat rapat dengan para dewan orang tua murid dan dewan guru bahwa kita itu adalah sekolah yang ramah kepada anak, yang artinya ramah kepada anak di sini adalah bagaimana kita memperlakukan mereka, anak-anak yang memang memiliki hal yang perlu ekstra diperhatikan. Artinya mereka memiliki kecenderungan-kecenderungan yang memang perlu banyak sosialisasi, perlu pendekatan-pendekatan supaya mereka terbuka. Seperti itu, Pak. Ya memang harus disosialisasikan terus ya, Pak ya, bahwa kita adalah sekolah ramah anak. Itu terus saja. Nanti lama-kelamaan saya yakin Pak pertanyaan-pertanyaan akan muncul lagi seperti itu. Demikian Mbak Dita. Ya, ada lagi mungkin Pak Ngatmain sudah jelas ya? Iya Bu. Ya, ada lagi mungkin yang lain yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau langsung bertanya dengan Ibu Farida, silahkan. Kalau enggak saya mungkin mau bertanya ya, Bu Farida. Ya, silakan Mbak Dita. Kalau di sekolah Bu Farida itu jenjang usianya dari usia berapa sampai berapa? Kan ada ABK, ada RBK gitu yang saya tahu. Iya, iya. Kalau kami itu Mbak Dita dari usia 4 tahun sampai usia 18 tahun. Seperti itu. Jadi
saya tuh sebenarnya memiliki dua program, Mbak. Jadi program pertama itu adalah program untuk sekolah, ya, sekolah inklusinya. Satu program yang lainnya itu adalah program bagaimana anak-anak bisa life skill-nya yang kita kembangkan seperti itu. Jadi makanya kita usianya anak-anak di kami itu 4 tahun sampai usia 18 tahun seperti itu, Mbak. Nah, ini juga saya pernah punya teman ya, anaknya itu di suatu sekolah inklusi, ketika lulus itu akhirnya ya di rumah kan, seperti itu kan setelah lulus SMA. Nah, terus akhirnya diprakarsai untuk usaha laundry dan beras. Itu untuk mengisi waktu luang dia gitu, dan juga untuk menambah penghasilan terhadap anak itu. Tapi di sisi lain anak ini jadinya agak mengganggu aktivitas keluarga di rumah. Itu gimana ya? Karena banyak sekali keluhan anak RBK setelah lulus itu kemana, mau jadi apa gitu. Iya, Mbak. Sebenarnya itu PR yang besar sih untuk kita gitu loh. Banyak sekali memang juga orang tua di tempat saya juga, artinya banyak yang dikeluhkan. Tetapi kalau di tempat saya rata-rata karena memang dari kecil di tempat saya, rata-rata mereka alhamdulillah di saat posisi SMA itu mereka sudah memiliki kemandirian sendiri, Mbak. Jadi mereka bisa istilahnya bisa kita lepas lah. Anak-anak di tempat saya itu rata-rata ke universitas, Mbak, seperti itu. Iya. Sekarang kan IPB juga ada buka, terus ada beberapa akademi juga, terus ada juga multimedia itu juga buka kan untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi memang anak-anak ini jangan kita biarkan setelah selesai pendidikan formal di tingkat SMA, terus kita biarkan sebenarnya terus memang ya inilah kesabaran orang tua gitu loh, kesabaran orang tua untuk terus memotivasi anak-anak ini gitu. Bisa kok, Mbak, sebenarnya anak-anak ini bisa kalau kita itu benar-benar berusaha maksimal gitu loh. Kalau di kami sampai detik ini tidak ada ya. Saya di Emerald dari tahun 2003 sampai sekarang saya itu kalau melihat alumni kami itu tidak ada yang nganggur, Mbak. Malah mereka memiliki anak-anak ini memiliki pembelajaran atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih bagus sih kalau saya bilang. Mereka rata-rata ya lulus universitas bekerja jadi buka aerobik lah, yang mereka jadi hal-hal itu ya bisa gitu. Kemarin malah saya dapat kabar juga murid kami itu di salah satu universitas lumayan juga, dia dapat menyelesaikan sastra Inggrisnya gitu loh dalam waktu 4 tahun. Padahal ini anak dulu autism gitu loh yang cukup berat juga gitu, tapi dia bisa menyelesaikan dan komunikasi sudah bagus, Mbak. Jadi kalau dengan saya WA ataupun dia tawarkan barang-barang yang dia jual gitu bisa gitu loh. Artinya yakinlah bahwa anak-anak ini kita lanin, kita benar-benar mereka kita beri rasa nyaman, mereka bisa kok melewati masa-masa ini seperti itu. Iya, ya terima kasih ya Mbak Farida. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya dari peserta? Bu Eka? Bentar ini Bu Eka. Ya, belum ada lagi Bu, sepertinya di chat sebentar. Itu yang dari grup belum masuk semua ya Bu? Iya, karena tadi mati jadi ada yang baru mau masuk lagi Bu sepertinya. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, Miss Carol. Oh, Ibu Nani silakan mau bertanya. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf baru bisa bergabung. Saya dari SMP Gandasari. Mungkin untuk saat ini sih cukup perkenalan aja dari saya.
Mudah-mudahan nantinya bisa mengikuti sampai selesai acara Zoom ini. Mungkin itu Ibu, Bapak guru hebat. SMP Gandasari di mana, Bu? Di Kota Tangerang, Ibu. Oh, di Tangerang. Ya, ya. Ya. Iya, iya, terima kasih. Ada kira-kira yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Nah, Cukup, Bu, cukup. cukup ya. Mbak Farida berarti di Ini sekolah Mbak maaf Farida. ya, Ya. saya mau tanya Ibu Farida. Ini Oke, kalau Miss Carol. anak ABK ada di dalam kelas biasa, ini berapa persen untuk ABK di dalam kelompok yang biasa? She's gone. Baik. Iya. Iya Mbak Dita. Miss Carol, jadi Ya. untuk anak ABK, untuk berapa jumlah anak yang ideal di dalam kelas, kita perlu melihat seberapa anak ini beratnya penanganan yang harus kita tanganin. Seperti contoh Down syndrome. Down syndrome ini kita lihat dulu, dia sudah bisa membaca, menulis, atau dia belum bisa. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, dia di kelas 1 SD, dia anak Down syndrome, tetapi dia belum bisa membaca ataupun menulis, itu jangan dimasukkan kelompok grup kelas yang benar teman-temannya sudah membaca dan menulis. Artinya kita keluarkan yang tadi 10%, 21%. Nah, itu kita harus ada penanganan individual. Jadi kalau kita menangani anak secara individual, artinya dia bisa kita kejar ketertinggalan yang ada di taraf kemampuan teman-temannya di kelas 1. Jadi, tetapi mereka tetap memiliki kemampuan untuk bersosialisasi bersama teman-temannya, seperti pelajaran olahraga, art and craft. Nah, itu bisa kita masukkan seperti itu. Artinya, anak-anak ini merasa bahwa mereka memiliki teman dan mereka dihargai, seperti itu. Jadi, kalau seperti Miss Carol ini kan, sekolahnya sekolah SPK kayak kami itu sebenarnya lebih enak Mbak Dita. Jadi kita pengelompokannya kita bisa kelompokkan kembali ke tempat yang khusus seperti itu, penanganan khusus seperti itu. Seperti itu. Miss Carol, apakah sudah jelas? Iya, udah jelas. Ini saya mau tanya, karena kita belum sekolah inklusi, tetapi kita ada banyak anak inklusi. Jadi ini how do we, I have to say in English, maaf ya. Ibu Farida, how do we become a sekolah inklusi? What do we need to do to register ourselves as sekolah inklusi? Registrasi di government ya, Miss Carol? Ya. Kalau kita berbicara untuk sistem Dapodik, Miss Carol, itu kita tulis saja di Dapodik itu nanti untuk yang klik, biasanya operator yang bisa, Miss Carol, yang untuk buka-buka itu, atau nanti Miss Carol boleh orang operator dari sekolah Miss Carol untuk menghubungin saya saja, Miss Carol. Jadi nanti kita bantu dia untuk mengetahui seperti apa sih di sistem government seperti itu. Kalau perizinan untuk sekolah inklusi, izin untuk sekolah inklusi untuk DKI, itu sudah tidak ada lagi, Miss Carol. Itu memang ada di tahun 2012, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi dari 3 tahun yang lalu, semua anak inklusi wajib ditangani dengan baik oleh sekolah. Seperti itu. Nanti pihak operatornya Miss Carol nggak apa-apa diberi nomor kontak saya aja. Nanti saya yang memandu beliaunya untuk ke sistem Dapodik ya Miss Carol. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Farida. Sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin Miss Carol yang akan ditanyakan? No, tidak. Terima kasih. Oke, thank you. Saya ada tanya lagi, tapi saya off video ya karena jaringannya nggak bagus. Oke. Bu Farida tanya, bagaimana menangani orang tua yang anaknya tidak inklusi, tapi punya teman sekelas inklusi. Nah, terus biasanya ya, yang anak inklusi itu kan kadang heboh ya.
Nah, akhirnya mungkin ya 1-2 kali mengganggu anaknya. Nah, gimana kita menangani ke orang tua tersebut sebagai ini sistem di sekolah ya? Iya. Baik Bu, terima kasih. Memang itu pertanyaan yang sering sekali muncul di teman-teman kita pendidikan ini bahwa banyak orang tua yang masih belum bisa menerima bahwa di sekelilingnya itu ada teman-teman yang memang perlu kita lebih perhatikan seperti itu. Jadi kalau di tempat kami di Emerald itu sebelum masuk itu kita sudah sampaikan bahwa ini adalah sekolah inklusi yang artinya orang tua harus siap dengan keberadaan teman-teman yang perlu, anak-anak yang perlu ekstra perlu kita perhatikan juga. Artinya bukan berarti anaknya tidak kita perhatikan, tetap kita perhatikan, tetapi yang kita ambil adalah bahwa anak lebih punya rasa empati terhadap orang lain. Kita tumbuhkan orang tersebut tidak setuju, ya kita tidak bisa memaksakan. Yang artinya kalau kami di Emerald ini kalau tidak mau ya artinya silahkan untuk mencari memilih sekolah yang sesuai dengan harapan orang tua, karena kami memang sekolah inklusi seperti itu. Yang kita tumbuhkan adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita ini memiliki rasa empati, karena kalau anak sudah punya empati artinya anak ini kan memiliki akhlak yang baik, memiliki hati yang baik. Nah, ini yang kita tumbuhkan. Dan mungkin yang simpelnya kalau sekolah yang cukup besar, kita bisa terus mensosialisasikan terus dengan pasang spanduk dan sebagainya bahwa kita sampaikan bahwa kita adalah sekolah inklusi seperti itu. Nah, orang tua sebenarnya merasa terganggu karena memang di saat kita menanganin anak-anak ini, guru-guru ya, contoh saya ambil guru kelas 1. Anak-anak lain merasa terganggu dengan si anak berkebutuhan khusus ini karena apa? Gurunya tidak bisa menghandle dengan baik. Tapi kalau gurunya bisa menghandle dengan baik, cara sistem kita juga yang baik, artinya kalau dia berat kita ambil prosentase seperti itu, artinya diambil untuk belajar tersendiri, untuk mengejar ketertinggalan yang ada di saat pelajaran olahraga atau art, mereka kita kumpulkan dengan dengan teman-teman yang reguler. Saya rasa tidak akan terjadi tidak akan terjadi orang tua merasa terganggu dan sebagainya. Nah, ini yang memang PR besar dari terutama pemerintah kita sendiri dan teman-teman di lapangan, bahwa kita tidaklah mudah membuka sekolah inklusi kalau kita sendiri tidak siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, terutama dalam penanganan anak-anak. Jadi memang kalau saran saya sih, kita kuatkan dulu dasarnya, bawahnya, bahwa kita sudah punya program. Kita bikin program yang cocok untuk anak-anak ini, baru kita munculkan di kelas besarnya. Yang artinya kalau semua anak asal kita masuk di dalam kelas itu, kita tidak bisa menangani jika guru-guru di lapangannya sendiri juga tidak siap seperti itu. Apalagi muridnya jumlahnya banyak, di dalamnya misalkan ada 30 murid, terus yang memiliki berkebutuhan khusus ada 3, sedangkan kita tidak ada asisten di dalamnya, ya tentunya itu tidak akan menjadi solusi. Akhirnya yang terjadi banyak sekali protes atau komplain dari orang tua lainnya. Seperti itu sih Bu Kapri. Ya Bu Kapri. Ya, terima kasih Iya, banyak. mungkin. Ini di kolom chat ada pertanyaan. Ya. Di kolom chat ada pertanyaan Bu Farida dari Ibu Nelly. Tahapan untuk siswa inklusi yang tantrum di kelas agar tidak mempengaruhi siswa lain seperti apa? Tahapan seperti apa maksudnya? Caranya Mungkin ya, cara kali ya. Untuk menghadapi anak-anak tantrum di dalam kelas, itu kita lihat dulu tantrumnya seperti apa gitu loh, karena ada juga kan pernah tuh dulu Aisyah waktu memanggil Ibu Tasya, ingat kita harus paham apa bedanya Ya, betul. tantrum ya. Nah,
kalau ada anak-anak yang sedang marah-marah, ini kata bahasa apa namanya, bahasa luasnya aja. Kalau anak-anak marah, buang-buang barang di saat lagi belajar, itu memang harus ada ruangan tersendiri, Bu. Jadi anak ini memang harus kita tarik dari kelas supaya apa? Supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain juga di dalam kelas. Kita masukkan ke dalam ruangan khusus ini. Jadi kita memang harus punya ruangan khusus anak-anak. Istilahnya jika anak ini merasa tidak nyaman, kita kan harus tahu dia tantrum karena apa. Mungkin yang pertama, mungkin di saat dia tantrum itu dia nggak ngerti gurunya waktu ngajarin matematika. Dia tantrum mungkin karena ngelihat pelajaran bahasa Indonesia yang banyak bacaannya. Nah itu kan harus kita kenalin. Nah kalau kita sudah mengenalin, misalkan dia lagi tantrum waktu pelajaran matematika, artinya kita tidak usah memaksakan anak-anak belajar dengan matematika yang banyak seperti ini. Artinya kita langsung ganti dengan media. Misalkan tentang tambah-tambahan. Anak-anak yang lain kan menulis misalnya 1 + 1 sama dengan 2. Itu dengan latihan-latihan itu. Nah untuk anak ini kita ambil aja yang gampang aja Ibu. Lidi misalnya kita potong gitu ya. Kita potong agak 5 cm 5 cm itu. Kita pakai lidi itu. Jadi anak menyampaikan bahwa 1 + 1 mana, lidi 1 mana, ditaruh. Kalau ditambah lagi lidi 1, taruh coba di meja, ditaruh. Jadi ada berapa kamu lidinya? Lebih diajak bermain seperti itu. Tentunya anak kalau kita sudah tahu permasalahannya, tentunya anak tidak akan tantrum, Bu, tidak akan marah, tidak akan istilahnya mengganggu teman-temannya yang lain. Kalau anak-anak sampai mengganggu teman-teman yang lain itu, ya itu yang saya sampaikan bahwa kita harus cari permasalahannya seperti itu. Tapi kalau masih tidak terkendali, ya karena ada beberapa murid saya juga kalau lagi tantrum digigit nyamuk aja tantrum dia ngamuk-ngamuk gitu. Jadi artinya kita bawa saja ke ruangan tersendiri, kita buat anak itu nyaman, ditenangkan dulu seperti itu. Jadi sampai dia sudah nyaman, sudah emosionalnya udah turun, dia udah siap untuk belajar lagi dengan teman-temannya, baru kita antar lagi ke kelas tersebut. Seperti itu Mbak Dita. Jadi memang untuk guru-guru yang menangani anak inklusi ini memang harus banyak kreatif, memang harus kreativitasnya itu memang double gitu loh. Kita mencari alternatif apa yang harus bisa diselesaikan untuk menghadapi anak seperti ini. Makanya saya katakan merdeka belajar itu untuk saat sekarang itu sangat cocok sebenarnya kalau untuk anak-anak inklusi seperti itu. Contoh lagi kalau belajar tentang sains tentang IPA ya, kita anak belajar tentang mana benda yang tenggelam ataupun mana benda yang mengapung. Itu kalau mungkin untuk anak-anak pada umumnya, guru bisa nerangkan dengan catatan di depan papan tulis gitu. Kalau dengan anak-anak ini kita ambil aja ember, misalkan isi air, anak kita ajak ke lapangan, kita taruh, coba kamu benda mana taruh benda yang berat sama benda yang ringan yang mana. Kita memang harus menggiring mereka seperti itu. Mereka naruh misalnya menaruh apa namanya batu misalnya, mereka cemplungin. Terus nanti coba kita ambil kertas, kita cemplungin. Dia mengambang enggak gitu. Nah, disitulah letak kita komunikasi sebenarnya dengan anak. Seperti itu. Jadi memang perlu kreasi gitu, kreatif, kreasi, inovatif gitu. Makanya kalau saya katakan dengan Merdeka Belajar ini untuk anak inklusi itu sebenarnya sangat bagus dan membuat sebenarnya cara kerja kita untuk ke depannya itu lebih cepat seperti itu. Seperti itu sih Mbak Dita. Oke, terima kasih Mbak Farida. Ini ada lagi di kolom chat ya. Assalamualaikum, ada siswa yang hiperaktif di sekolah saya saat ini sedang ngambek tidak mau sekolah. Awalnya dia kecewa karena guru di kelas virtual tidak cepat menjawab pertanyaan dia. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, ini berarti karena kasus virtual ya. Yeah. Ya, kasus virtual ini kan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu memang bukanlah hal yang mudah. Ini sangat berat bagi semua, terutama bagi dunia pendidikan itu hantamannya sangat luar biasa. Jadi kalau untuk anak-anak yang merasa kecewa, tidak cepat dijawab oleh gurunya, sebenarnya saya ingin tahu usia anak ini usia berapa ya Ibu? Usia anak yang ngambek ini perkiraannya? Ini dengan Ibu Diah.
Ibu Dia mungkin bisa dijawab. Ibu Dia. Usianya sekitar 15 tahun, Bu. Oh, usia SMP Remaja. ya, Bu? Berarti SMP ya, Bu? SMK, Bu. Oh, SMK. Oh, malah udah SMA. Oke. Kenapa saya menanyakan usia? Karena usia itu kan lumayan cara pendekatan ya, untuk kita pendekatan ke anak-anak. Jadi kalau sudah usia SMP, SMA, kalau dengan anak-anak yang ngambek seperti ini, kita cari guru yang dia favoritin, Bu. Misalkan ya kalau anak perempuan itu biasanya favoritnya kan guru cowok nih, guru laki-laki. Nah, pendekatannya dengan guru tersebut, Ibu, seperti itu. Jadi anak-anak seperti ini harus kita cari lagi, kita gali lagi. Dia anaknya humoris atau pendiam atau anaknya penolakan terhadap lingkungan itu ada. Ini juga pendekatannya pun juga harus kita pahamin. Jadi kalau anak ini tipe anak humoris, kita cari guru favoritnya dia. Nah, guru favorit ini bisa dengan bermain musik. Jadi dia WhatsApp ataupun video call, suruh si guru ini menyanyi. Jadi datang ke sekolah atau nyanyi-nyanyi yang membuat dia tuh semangat untuk rindu akan sekolah, seperti itu, Bu. Kalau anak yang pendiam, dia pendekatannya biasanya itu dengan guru yang yang paling dekat. Biasanya kalau anak-anak pendiam ini lebih kepada guru-guru yang perempuan, Bu. Jadi kalau dengan guru-guru perempuan, guru yang dia dekat itu untuk intens memang untuk melakukan komunikasi dengan si anak, yang artinya kita telepon ataupun pendekatan-pendekatan. Kalau misalkan bisa didatengin ke rumahnya, ya kita datang ke rumahnya, kita kasih support lah, Bu, bahwa sekolah itu penting. Jadi kita dengarkan dia tentunya akan menceritakan bahwa saya kecewa dengan guru ini nggak menjawab saya. Nah, nanti kita disitulah ada dialog-dialog, Bu, yang membuat anak ini mengerti kondisi yang ada, seperti itu. Memang nggak bisa kita paksakan, tetapi bertahap. Kalau kita melakukan komunikasi-komunikasi dengan guru yang bisa dia mengerti dan dia dengar, insya Allah, Bu, anak-anak ini bisa kembali lagi untuk join di virtual dalam pembelajaran. Seperti itu sih, Bu. Itu pengalaman saya sih, Bu. Oke. Ya, Ibu terima Dia sudah kasih, cukup? Bu Farida. Iya, Oke, iya, Bu. terima kasih Bu Dia. Kemudian ada lagi pertanyaan, di dalam kelas inklusi biasanya ada berapa siswa, guru, dan asisten? Itu untuk SD apa SMP? Dari Pak Liu. Untuk PAUD, Bu. Pak Liu apa Ibu? Oh, Ibu. oke. Iya, maaf. PAUD. Baik. Ya, terima kasih. Untuk PAUD, kondisi saat ini kan PAUD itu per kelas itu isinya 15 ya, Bu ya? 15 kalau itu iya 17-18 kita. Iya, baik. Kalau 17-18, Ibu ambil aja persentase, Bu, bahwa anak inklusi di dalamnya jangan lebih dari 5 orang ya, Bu. Kalau saran saya sih 2 atau 3 itu yang idealnya, karena agar anak-anak ini pun konsisten dapat dapat penanganan, dan untuk anak-anak yang lainnya pun mereka tidak terasa terganggu sekali. Untuk asisten, Ibu, kalau ada gurunya sudah 1, asisten cukup 1 kok, Bu. Yang artinya cuma asisten ini kan sebenarnya untuk membantu saja, Bu. Misalkan sedang tempel-menempel, gunting-menggunting, dia memastikan bahwa anak ini tidak melakukan menggunting. Misalnya saya ada pengalaman dulu, ada murid saya waktu menggunting, awalnya diperhatikan gurunya enak aja, dia gunting kertas gitu. Lama-kelamaan gurunya menghadap ke teman satunya, ternyata dia yang dia gunting itu adalah alisnya. Seperti itu. Jadi kenapa pentingnya si asisten ini, bahwa memastikan dia anak 3 ini tidak terjadi apa-apa dengan benda-benda yang, terutama benda-benda yang tajam ya, Bu. Seperti itu. Jadi idealnya sih kalau 15, 17 itu ya 2 anak ABK atau 3 anak ABK, gurunya 1. Seperti itu sih, Bu, idealnya. Baik, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ibu Nani? Belum.
Iya, boleh Ibu. Terima kasih Ya. waktunya. Saya punya anak yang bermasalah di pendengaran ya, Ibu ya. Usianya 14 tahun, kelas 8 SMP. Anaknya laki-laki, dibelikan alat bantu dan dia berbicara juga bermasalah gitu ya, karena pendengarannya bermasalah jadi dia berbicaranya juga bermasalah. Nah, dibeli alat bantu, waktu Zoom kalau buka layar dia tidak mau menggunakan. Nah, dan kalau video call sama gurunya juga tidak mau menggunakan, jadi terhambat gitu. Apalagi nanti kita udah PTM mungkin ketemu gitu ya. Bagaimana Ibu Farida memotivasi anak ini biar pede menggunakan alat bantu, biar memudahkan dia dalam proses belajarnya. Mungkin itu Ibu, mohon masukannya kepada kami. Ya, Bu. Ya. Baik Ibu Nani, terima kasih. Ya. Memang Bu Nani dengan kondisi pandemi ini memang perlu peran kita kerjasama dengan pihak orang tua, Bu. Kalau sekolah saja yang berusaha, udah kita ibaratnya kerja keras lah. Tapi kalau orang tua di rumah atau yang mendampingin di rumah juga tidak bisa mengarahkan anak, ini cukup lumayan berat sih Bu. Kalau menurut saya memang harus Ibu lakukan komunikasi lagi dengan orang tua, yang artinya itu, makanya tadi saya kan di slide saya itu saya menekankan bahwa harus ada perjanjian, surat perjanjian orang tua dengan sekolah. Itu fungsinya itu Bu. Jadi jangan sampai orang tua itu lepas tangan ya Bu. Lepas tangan artinya ya anaknya nggak mau pakai alat, terus ya didiamkan gitu loh. Kita artinya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Jadi memang pentingnya komunikasi terus dengan orang tua, mau sampai di mana, sampai kapan posisi ini gitu loh. Dan akhirnya dia tidak bisa belajar karena artinya dia nggak dapat apa yang akan disampaikan oleh guru-guru. Seperti itu sih Bu Nani, kalau saya pribadi untuk bagaimana solusi dan sebagainya ya hanya komunikasi dulu Bu. Memang harus pakai alat gitu loh. Artinya kalau sudah pakai alat dia bisa berkomunikasi, dia bisa mendengarkan dengan orang lain, ya baru bisa belajar. Kalau selama alat itu tidak bisa terpasang dengan baik Bu, ya gitu loh. Ibu coba atau yang mendampingin anak tersebut. Seperti itu. Ya, Ibu Nani sudah cukup jelas. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Terima kasih paparannya. Mudah-mudahan nantinya menjadi solusi untuk sekolah kami dan orang tua juga, ya lebih kita motivasi lagi kerjasamanya. Karena memang orang tuanya menekankan, ayo Bu motivasi anak saya, katanya seperti itu. Jadi kitanya juga karena kita di sekolah gitu ya, dianya di rumah gitu, kita ngajarnya motivasinya agak terhambat karena tidak ketemu langsung. Gitu. Ya, mudah-mudahan adalah solusi nantinya. Memang perjanjian kita belum buat, perjanjian itu belum buat. Mungkin itu nanti menjadi menekankan lah kepada orang tuanya. Memang ini perlu kita terapkan seperti ini, biar nanti sama-sama nyaman, anaknya juga belajarnya jadinya bisa, dan kita sebagai gurunya juga tersampaikan apa dari tujuannya. Mungkin itu Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Nani. Ada lagi yang lain? Kita punya waktu 5 menit lagi. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sepertinya tadi karena kendala ini ya, kendala sinyal itu jadi banyak yang live Zoom-nya ya Mbak Farida. Iya, baru beberapa masuk juga nih Bu. Yang baru. Oh, ada lagi? Iya. Mbak Farida mungkin ada yang mau disampaikan, sharing-sharing gitu sebelum ditutup? Iya, betul Mbak Dita. Sebenarnya kalau pesan saya, karena kita itu kan bermain-main atau kita dalam menanganin ini
adalah menangani anak-anak yang kalau saya katakan titipan Allah ya, titipan Tuhan, yang artinya memang kita itu satu kata kuncinya guru itu harus dan cinta sekali dengan anak-anak ini. Cinta artinya bukan membiarkan, tetapi cinta di sini benar-benar kita tuh menyatukan hati kita bahwa mereka adalah bagian yang menjadi aman sudah dititipkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, jangan patah semangat dengan anak-anak ini, karena anak-anak titipan Allah ini, titipan Tuhan ini benar-benar adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka sebenarnya perlu kita ayomin, mereka perlu mendapatkan jati diri. Jadi untuk kita semuanya guru-guru, janganlah kita putus asa, terus belajar bagaimana menghadapi anak-anak ini. Karena kalau kita sudah di fase itu, kita bisa menghantarkan di anak-anak yang bisa mandiri dalam hidupnya mereka. Insya Allah itu kalau saya sebagai orang Muslim, saya katakan itu adalah ladang ibadah kita, seperti itu. Mungkin seperti itu aja Mbak Dita, artinya terus semangat untuk guru-guru Indonesia untuk menghadapi anak-anak yang luar biasa ini. Nggak ada kata-kata sia-sia. Seperti itu Mbak Dita. Ya, terima kasih Mbak Farida atas sharing-sharingnya dan juga penutup dari acara kita ini. Nah, sebelumnya mungkin kita berfoto terlebih dahulu ya, Bu Eka ya. Iya, betul Ibu. Silakan Bu Eka. Ya, karena ada 2 halaman, saya akan foto halaman pertama dulu ya, Bapak Ibu sebentar. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu tolong dibuka ya videonya ya, biar terlihat wajahnya. Baik. Iya, sebentar masih ada yang Mbak. Oke. 1, 2, oke sebentar ya. 1, 2, 3. Baik, sebentar lagi ya Bu ya. 1 lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Dita, silahkan. Oke, terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu, terima kasih ya sudah berpartisipasi di acara ini. Jangan lupa bulan depan tanggal 9 Oktober ya, kita akan kedatangan tamu Ibu Nina. Kebetulan Ibu Nina juga ikut ya, Bu Nina. Ya, insya Allah nanti untuk informasi kita sharing di grup dan juga di website ada ya Bu Eka ya? Kalau di website IC. Betul Ibu. Nanti akan di-share di Instagram IC juga, di Facebook, terus di grup akan di-share juga beserta link registrasinya. Oke, jadi silahkan nanti kalau ada update-nya diceki gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Mbak Farida atas sharing-sharingnya. Jangan lupa yang lain ya, bulan Oktober, dan juga jangan lupa ikutin acara-acara kita yang lain, ada writing, ada dengan PPSDM. Ya, oke. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farida. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Farida, Bu Dian. Ya, terima kasih. Izin live ya. Oke, silahkan. Terima kasih semuanya. Ya, izin juga Mbak Dita. Terima kasih. Silahkan Mbak Farida.